Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, Senin 11 Agustus 2025, kita dipertemukan kembali dalam sosialisasi terkait dengan teknis penyusunan skripsi. Gitu ya. Pada pagi hari ini, rekan-rekan semua, mohon untuk on cam, sebisa mungkin on cam. Halo rekan-rekan. Diusahakan on cam dulu ya. Oke, baik. Supaya kami bisa memantau apakah rekan-rekan betul-betul memperhatikan sosialisasi ini ataukah tidak gitu. Karena jujur rekan-rekan semua, ini adalah acara yang menurut saya sangat penting untuk kelancaran penyusunan skripsi rekan-rekan semua gitu ya. Baik, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi kita, Pak Eko Agus Susilo, SOS MSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, saudara sekalian, yang kami hormati Pak Ginanjar, juga para mahasiswa semester berapa ini? 7 ya? Masuk 7 ini? Ya, dimanapun berada. Kapan mulai registrasi? Sudah atau belum nih? Belum kayaknya ya? Belum Pak Gin ya? September nanti ya. Ya, sembari kita menunggu nanti prosesi di semester 7, tentunya sudah sekalian sudah harus mempersiapkan sejak sekarang ini untuk hal penting di semester 7, yaitu ada satu kewajiban yang besarnya 6 SKS, itu skripsi. Apa itu skripsi? Bahasa di tempat lain adalah tugas akhir yang apa namanya SKS-nya 6 bebannya. Jadi cukup besar dan ini cukup menjadi satu apa namanya beban bagi anak-anak yang mau lulus, tapi jangan khawatir, semua akan ada proses pembimbingan ya. Jadi ada pembimbingnya nanti, sehingga tidak usah dibuat berat lah itu. Nah, dalam hal ini skripsi saudara sekalian itu syarat mutlak. Kalau tidak lulus skripsi maka tidak akan menjadi sarjana tentunya ya. Di tempat kita sampai sekarang. Walaupun di prodi yang lain eh, ada beberapa pilihan, tapi di tempat kita itu skripsi ya tugas akhir. Artinya skripsi itu menjadi faktor yang tidak boleh ditinggalkan. Selain bobotnya 6 SKS, itu menjadi suatu kewajiban. Ya, maka dari itu tentu ini concern, makanya Pak Gin mengadakan sosialisasi pada kesempatan ini. Untuk tidak menghambat saudara dalam menyusun skripsi nanti, maka sudah dibagi konsentrasi dan bisa dilihat masing-masing. Sampai hari ini update data yang saya terima, konsentrasi pemasaran mahasiswa yang mengambil minat ini adalah 17 mahasiswa. Kemudian mahasiswa konsentrasi SDM 13 lagi ya? 13 mahasiswa. Untuk keuangan 12. 12. Jadi saya ulangi, konsentrasi pemasaran 17 mahasiswa, konsentrasi SDM 13 mahasiswa, konsentrasi keuangan 12 mahasiswa. Tentu satu komposisi yang cukup ideal, di mana sebarannya cukup merata ya, cukup baik. Nah, sehingga bagi yang belum mengambil, kayaknya ada beberapa lagi nih yang belum ya. Ya, ada beberapa yang belum mengambil konsentrasi itu segera aja
Karena apa? Ini konsekuensinya nanti ada ketika mengawali langkah pertama, kaki melangkah yang pertama kali, yaitu membuat riset desain, kerangka penelitian, maka Anda harus mengumpulkan jurnal sejumlah masing-masing alternatif usulan judul itu 3 jurnal. Ya, sehingga ketika alamatnya sudah jelas, konsentrasinya keuangan, yang dicari berarti mencari 9 jurnal tentang keuangan yang akan menjadi alternatif untuk diajukan. Nah, sekali lagi, saudara sekalian, pemahamannya begini. Eh, Kaprodi, saya dalam hal ini, itu akan punya tugas merekomendasi setelah Anda mengajukan 3 alternatif judul dan otomatis 3 riset desain, di mana masing-masing RD itu di backup oleh 3 jurnal. Artinya setiap judul itu harus di backup 3 jurnal untuk proses pengajuannya. Itu bisa memperkirakan, merekomendasikan kepada Bapak, Ibu dosen mana yang cocok membimbing. Misalnya di konsentrasi keuangan itu ada dosen Bu Dr. Wahyu Wiyani, Pak Ginanjar, Bu Ayu, kemudian sementara itu, saya ulangi ya, di konsentrasi keuangan, dosen yang bisa membimbing sampai detik ini adalah eh, Bu Wahyu, Pak Ginanjar, Bu Anandayu. Di konsentrasi sumber daya manusia, yang bisa membimbing adalah Bu Ros, Bu Yunta, kemudian Pak Almer, sudah 3 itu. Di konsentrasi marketing, itu yang bimbing adalah saya dan Pak Cahyanova. Nah, ini secara spek background ijazah dan sekolah itu demikian. Tetapi ada hal lain, sudah sekalian. Ini perlu saya sampaikan. Ada hal lain, eh, karena mahasiswa kita banyak, 2 kelas kan ini ya. 2 kelas Pak Gini ya. Hmm. Maka tidak mungkin komposisi pembimbing itu hanya yang berlaku bagi yang tadi kita sebut. Sehingga kalau di keuangan, yang bisa menjadi pembimbing satu adalah Pak Ginanjar, Bu Ayu, Pak Gin. Itu bisa menjadi pembimbing satu. Kemudian di SDM, Bu Ros, Bu Yunta, itu bisa menjadi pembimbing satu. Kemudian di marketing, saya bisa menjadi pembimbing satu. Akan tetapi, saudara sekalian, akan tetapi karena banyaknya mahasiswa, maka rekomendasi tadi tentu tidak seideal apa yang kita sampaikan. Jumlah dosen kita yang bisa membimbing belum semuanya bisa. Apalagi yang jadi pembimbing satu. Maka dari itu, kayak saya, karena sekolahnya itu di kebijakan bisnis, yang paling memungkinkan saya bisa menjadi pembimbing satu di marketing, tapi masih bisa menjadi pembimbing 2 di keuangan saya ini. Sekolahnya sama soalnya. Terus Pak Nova itu bisa menjadi pembimbing 2 di keuangan, bisa pembimbing 2 aja di keuangan. Di marketing juga pembimbing 2. Nah, SDN juga cukup banyak. Secara struktur sekolah, ya, maka saya, Pak Ginanjar, Pak Nova, Bu Anandayu itu bisa menjadi pembimbing 2 di seluruh konsentrasi sekolahnya. Saya pembimbing 2 di SDM bisa, pembimbing 2 di keuangan bisa, Pak Gin juga bisa. Pak Gin itu pembimbing 2 di pemasaran bisa. Bu Anandayu pembimbing 2 di pemasaran bisa. Pembimbing 1 di keuangan sangat bisa tentunya. Kita sampaikan begitu Pak Gin ya, biar eh, karena linier, sekolahnya linier dan mengambil konsentrasinya kebijakan bisnis. Ini struktur pohon ilmu yang dipelajari Bapak Ibu dosen itu sudah kita petakan. Jadi
tugasnya Pak Eko sebagai Kaprodi akan mencoba merekomendasi ke arah mana mahasiswa yang mengajukan judul itu dibimbing oleh siapa. Gitu. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Tapi misalnya eh, Bu Yunta atau Bu Rus, karena S1-nya adalah administrasi publik, kalau keuangan kemungkinan tidak akan kita rekom jadi pembimbing, walaupun pembimbing dua, untuk tidak. Begitu. Begitu Pak Gin ya keterangannya ya. Ya, seperti itu. Jadi beliau mungkin lebih di pembimbing satu di apa namanya SDM, Bu Rus sama Bu Dr. Yunta. Nah, Bu Wahyu itu mungkin menjadi pembimbing dua di pemasaran, tetapi kayaknya beliau di keuangan aja sudah penuh itu nanti. Maksudnya Pak Gin ini penuh kayaknya nanti. Jatahnya itu penuh kira-kira begitu. Karena selain sekolahnya linear di sana, kepangkatnya sebagai dosen dengan pangkat lektor itu sangat mungkin di pembimbing satu aja sudah penuh. Tapi karena mahasiswanya banyak sekali, sangat mungkin Pak Gin nanti menjadi pembimbing dua di SDM atau pemasaran. Karena manajemen strategi dan business policy atau kebijakan bisnis itu bisa membimbing di semua konsentrasi. Begitu. Eh, Nah, alurnya mahasiswa membuat riset desain sebagaimana di mata kuliah metode penelitian itu nanti apa namanya masing-masing judul itu tiga riset desain, tiga RD. RD itu gampang kok, cuma 2 lembar paling. Ya. Eh, Nanti soal teknikalnya gimana formatnya apa, Pak Gin nanti ya, technical riset design apa segala macam. Kalau sudah punya, misalnya sekarang sudah memiliki riset design, ajukan saja. Berarti masing-masing sesuai konsentrasinya mengajukan tiga alternatif judul. Kemudian masing-masing judul itu diberikan backup atau didukung oleh 3 jurnal. Berarti Anda harus siap-siap 9 jurnal. Gampang itu masuk ke internet aja bisa kok. Ya, kalau bisa mencari jurnal yang lumayan, ya minimal Sinta. Kita tidak batasi sih itu, tapi ya jangan underground banget ya. Pokoknya yang relate dengan judul dan temanya. Sekali lagi, nanti fixnya judul itu adalah di tangan komisi pembimbing. Prodi hanya merekomendasi judul-judul mana yang sekiranya itu kita punya bank data ya. Jadi setiap masing-masing judul itu Kaprodi buka buku besar, buku yang selama ini menjadi catatan judul apa saja yang sudah masuk. Tidak mungkin akan dibiarkan menumpuk. Tapi anehnya begini, ketika Prodi sudah mengkanalisasi bahwa penelitian di tempat ini, judul di sini, itu di tangan pembimbing berubah semua. Berubah semua artinya lokasi bisa geser-geser. Memang betul, ini adalah domainnya pembimbing. Akan tetapi saudara sekalian, yang perlu dipahami adalah begini. Ada beberapa tempat yang saya keep dulu. Saya dengan Pak Sekretaris Program, Pak Ginanjar, mencoba untuk mengkeep beberapa tempat. Bukan tema ya, tempat. Apakah temanya keuangan, SDM, atau pemasaran? Kayaknya di antara dua yang banyak, pemasaran sama SDM. Untuk Hotel Savana, kita akan batasi. Atau kalau perlu sementara tidak saya loloskan dulu. Belakang-belakangan saja. Sama PG Kebon Agung. Sekali lagi Savana itu sementara saya belakang-belakangan saja. Di awal saya coba arahkan ke tempat lain dulu. Walaupun nanti pembimbing yang akan mencoba untuk memfinalisasi. Kita akan komunikasikan kepada pembimbing bahwa terjadi sesuatu di dua, walaupun tidak semuanya bermasalah, ada yang bagus juga penelitian di Savana ini. Bahkan yang masuk jurnal juga ada. Tapi sekali lagi, Savana, Hotel Savana maksudnya itu. Sama PG Kebon Agung. Sementara saya hati-hati, harus saya cek dulu ke lokasi. Ya, bahasanya gitu dulu Pak Gin ya. Umum aja dulu, umum. Saya mencoba menghaluskan bahasa sehalus mungkin.
Ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, saudara sekalian, setelah Anda KRS, sekali lagi KRS dulu baru ngajukan. Kalau konsultasi nggak apa-apa ya, konsultasi informal nggak apa-apa. Kepada dosen siapapun silahkan aja. Kepada prodi juga kita akan terima, karena prodi dan kaprodi itu sebagai krisis center kalau ada konsultasi yang begini. Jadi ya silahkan aja. Kalau misalnya mau mengajukan sekarang atau konsul dulu nggak apa-apa. Tapi mengajukan secara formal itu KRS dulu. Wah, amanahnya begitu. Ya. Setelah KRS baru mengajukan. Nah, berarti nunggu nanti ya. Tadi Pak Gun sudah sampaikan kira-kira ya mungkin akhir Agustus atau pertengahan Agustus sampai September awal KRS-nya. Nah, setelah itu jangan lupa sekarang nyicil, download jurnal-jurnal yang dirasa judulnya itu tren. Ya, saya kira teknik mengambil judul dan merumuskan tema penelitian sudah diajari oleh dosen tim teaching metode penelitian ya. Selain signifikan off topic, penting untuk diteliti juga obtainable date, datanya cukup tersedia. Terus manfaatnya ada, ya. Terus apa namanya eh, dalam jangkauan si peneliti ada 4 hal yang penting. Dalam jangkauan itu sembari Anda mencari jurnal, kira-kira yang dalam jangkauan pemahaman Anda itu yang mana? Tidak arif ketika Anda mengambil judul terlalu berat. Jurnalnya miliknya mahasiswa S3 mana gitu ya. Bagus ya itu secara jurnal, tapi Anda kesulitan karena terlalu berat taksonomi risetnya. Maka carilah yang sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, seperti itu. Dalam jangkauan peneliti, penting untuk diteliti, tren artinya dibutuhkan oleh masyarakat dan cukup tersedia data. 4 hal ini menjadi penting ketika kita mengajukan judul penelitian. Dan itu mulai Anda mencari jurnal itu sudah bisa dideteksi kira-kira mampuku di level berapa. Saya yakin mahasiswa kepengen mendapatkan skripsi dengan nilai A atau optimal ya. Untuk mendapatkan nilai optimal itu gampang. Skripsinya selesai. Selesai artinya diselesaikan, bisa dipertanggungjawabkan. Metodologi, kemudian rumusan masalah, kerangka teori, model hipotesis, metode penelitiannya dijalankan, kemudian didapati data yang bisa menjawab. Menjawab apa? Menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau tujuannya, rumusan masalahnya ingin menganalisis pengaruh ini terhadap ini, maka jawaban datanya ya harus sampai pada menganalisis. Itu artinya terjawab. Kesimpulannya ya menganalisis. Jangan kemudian rumusan masalah dan tujuannya itu pengen mengetahui atau menjelaskan saja. Sementara, mohon maaf, tujuannya menganalisis, jawabannya hanya mengetahui. Ya, seperti itu. Sehingga kedalaman statistiknya seberapa, metodologinya harus pakai metode apa, itu nanti dikonsultasikan dengan pembimbing. Ini yang saya kira perlu saya infokan secara umum di awal, supaya Anda lulus dapat A. Biasanya, ya, tidak semua biasanya. Mahasiswa yang tidak dapat A itu apakah ada Pak? Ada. Rombongan kemarin ada beberapa dapat A minus dan B-nya satu Pak gini ya? B1. Ada satu. Eh, ya, B+1 kalau salah, bukan B minus, B+1. A minusnya ada beberapa. Mayoritas A. Mengapa Pak dapat A min? Biasanya itu pakai manajemen gedandapan. Tahu manajemen gedandapan? Bahasa Indonesia terburu-buru. Sudah injury time mau yudisium, baru dikebut dikerjakan. Nah ini akan tidak optimal. Skripsi itu kalau ngerjakan jadwal normal itu insya Allah dapat A-nya. Pembimbing juga akan mempertaruhkan reputasi dia sebagai pembimbing. Apakah itu satu atau dua ya. Untuk supaya pembimbingnya dapat A. Maka dari itu karena penguji proposal maupun skripsi itu kita upayakan settingannya adalah salah satu di antara penguji itu harus ada pembimbing. Ini rahasia plotting menguji bagi tim prodi ya. Maka
saya yakin peluang dapat A itu besar. The problem is, persoalannya adalah ketika kurang 15 hari yudisium baru diselesaikan bab 4. Apa mungkin bisa dapat A? Dan yang kemarin yang dapat B sama A minus itu ya yang mepet-mepet begitu. Bukan karena mepetnya, tapi karena tidak optimal kerjaannya saja. Jadi logikanya jangan dirubah-rubah. Oh, karena mepet dikasih nilai jelek loh. Tidak. Ya bentuk rupa dari pekerjaannya. Kita tidak mengada-ada. Dan itu tidak salah pembimbing, tapi salahnya yang menjalankan penelitian, mahasiswa dalam hal ini. Kok iya Pak? Iya, karena sudah dikasih arahan, pasti pembimbing itu menakar waktunya pasti pas sesuai dengan takarannya. Dan pembimbing selalu selama ini dijak komunikasi dengan Kak Prodi, gimana? Ayo Pak Pembimbing, Bu Pembimbing, bimbingannya yang layak ujian siapa? Itu mereka menakar. Oh ini Pak, kita punya namanya proyeksi. Alhamdulillah kemarin saya memproyeksi dengan Pak Gin itu yang yudisium 15. Tetapi nyatanya yang kenyataannya 22. Nah itu sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi. Kenapa? Itu karena sumbangsih oprak-opraknya pembimbing. Pembimbing cukup getol dan sregep untuk nelponi mahasiswanya sehingga target yang 15 itu menjadi 22. Ya, walaupun agak tertatih-tatih juga, tapi nggak apa-apa lah. Daripada nanti ada satu yang semester 14 itu kalau nggak ujian ya DO. Dan beberapa semester angkatan lama yang semester 12, ada semester 10 itu nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya ya mendekati bentuk rupa dia lah. Ya sekali lagi manfaatkan momen sekarang ini untuk mengajukan atau mencari jurnal karena Anda sudah memilih konsentrasinya apa. Kemudian eh, apa jurnalnya ditakar, dilihat, dibaca, bukan sekedar di print, download print nggak menyelesaikan masalah. Dibaca, isinya kira-kira paham, terus mampu, oh ini tak ambil, judulnya seputar ini. Nah, tadi Pak Eko sudah mengawali, tak ulangi, menggali ide itu atau judul penelitian satu dalam jangkauan kemampuan peneliti, yang kedua cukup tersedia data, yang ketiga menarik minat si peneliti, yang keempat tren ada manfaatnya atau publik memerlukan hasil penelitian itu. Itu kalau bisa dilakukan ya jurnalnya ada eh, menuju A gampang. Minatnya ada, datanya tersedia, tren kurang apa? Tren kalau data tersedia, minatnya ada dalam jangka peneliti, hasilnya mesti bagus. Tidak ada alasan tidak memberikan nilai A bagi penguji ketika peneliti sudah menggunakan 4 piranti itu. Nah, saya kira itu dari saya untuk prolog ini. Nanti teknis monggo didiskusikan dengan Pak Ginanjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko, selaku Ketua Program Studi, sudah memberikan gambaran awal dan pengarahan secara umum terkait dengan skripsi yang teman-teman akan laksanakan semua, gitu ya. Oke, baik. Rekan-rekan, jadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi tadi. Jadi Anda kami berikan kesempatan untuk secepatnya mengajukan judul, ya, alternatif judul skripsi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi bahwa ketika nanti pengajuan judul, teman-teman harus sudah siap dengan yang namanya kerangka penelitian atau riset design. Nah, riset desainnya seperti apa akan saya tunjukkan rekan-rekan dan nanti akan saya share juga di WA grup skripsi ya. Nanti dipelajari. Oke, baik, apakah sudah nampak di layar?
Oke, insya Allah sudah nampak ya, di layar saya sudah nampak. Sudah, Baik, itu Pak. teman-teman. Iya, terima kasih responnya. Ini tampilan dari riset desain atau kerangka penelitian yang harus teman-teman masing-masing mahasiswa penuhi untuk administrasi pengajuan judul skripsi. Oke. Sebelum saya masuk tentang kerangka penelitian ini, yang perlu teman-teman pahami juga, jadi nanti ketika registrasi jadwal turun itu ya, jadwal sudah muncul, silakan teman-teman melakukan registrasi, kemudian membayar SPP begitu ya. Nah, nanti di tagihan siakat masing-masing itu belum muncul yang namanya DTA. Ini perlu saya jelaskan karena seringkali teman-teman itu bertanya-tanya, loh Pak saya sudah bayar, tapi kok saya ketika mau ujian harus membayar lagi BTA. Nah, jadi saya jelaskan apa ya, alurnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti Anda membayar untuk semester ganjil 2025-2026 itu tagihan yang muncul di siagat pertama kali adalah HER dan SPP. Ya, HER-nya berapa, SPP-nya berapa. Sudah itu muncul dulu dan harus dibayarkan. Baru setelah itu teman-teman melakukan program KRS di siakat, termasuk memprogram skripsi. Ketika Anda memprogram skripsi, kemudian oleh dosen wali itu di-approve ya, disetujui, maka di siakat teman-teman muncul langsung tagihan BTA, biaya tugas akhir. Nah, itu harus dibayarkan teman-teman. Kapan Pak bayarnya? Ya kalau teman-teman sudah ada uang saat itu ya segera dibayarkan. Tetapi kalau misalkan waduh Pak uangnya belum ada, diupayakan sebelum UTS semester ganjil atau maksimal sebelum Anda mengikuti ujian seminar proposal gitu. Ya, itu maksimal. Itu toleransi yang diberikan oleh UNMER seperti itu. Tapi kalau lebih baik setelah muncul langsung dibayarkan itu supaya tidak menjadi tanggungan teman-teman yang terlalu lama gitu ya dibayarkan. BTA-nya berapa Pak? BTA-nya berapa ya Mas Rizal? 900 ya. Ya sekitar segitu teman-teman. Saya kalau nominalnya kurang begitu tahu persisnya. Yang pasti seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman jangan kaget ketika saya sudah bayar Pak, nggak ada tagihan BTA karena teman-teman belum melakukan pemrograman KRS skripsi di Siaka. Kalau sudah memprogram KRS skripsi di Siaka dan di-approve oleh dosen wali, maka langsung muncul tagihan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman melakukan administrasi pembayaran tersebut, teman-teman sudah berhak untuk mengajukan judul skripsi. Pak, kalau misalkan saya mau mengajukan judul skripsi sekarang bagaimana? Ya enggak apa-apa, cuman semester ganjil tahun akademik 2025-2026 itu masih belum sepenuhnya dibuka, teman-teman ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya ketika sudah membayar kemudian langsung melakukan proses selanjutnya untuk mengajukan judul skripsi. Oke, ketika teman-teman mengajukan judul ke program studi, pastikan teman-teman sudah membawa kerangka penelitian atau riset desain. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, saya akan memperjelas lagi. Masing-masing mahasiswa itu mengajukan minimal 3 judul skripsi. Ya, saya ulangi, masing-masing mahasiswa mengajukan minimal 3 judul skripsi, minimal dan maksimal saja lah ya. Kalau terlalu banyak, tapi ya enggak apa-apa sih. Pak lebih dari 3 bagaimana ya apa-apa. Cuman yang menjadi agak memberatkan adalah ketika masing-masing judul itu dilengkapi dan didukung dengan jurnal penelitian. Jadi kalau Anda mengajukan 3 judul alternatif
judul skripsi, 3, masing-masing judul itu harus didukung dengan minimal 3 jurnal penelitian. Kalau ada 3 judul berarti ada 9 jurnal penelitian. Ya, oke, Mbak Safira mau coret-coret silakan. Tidak apa-apa. Oke, sambil mendengarkan ya, tulis. Jadi saya ulangi teman-teman. Jadi Anda mengajukan judul, 3 judul dengan masing-masing judul dilengkapi 3 jurnal penelitian. Berarti ada 9 jurnal penelitian pendukung. Ya, 3 judul dengan 9 jurnal penelitian pendukung. Pak, judul itu sudah dibuat kerangka desainnya masing-masing. Betul, teman-teman. Jadi judul 1, judulnya apa? Anda harus membuat itu latar belakang masalahnya apa, kenapa memilih itu. Nanti Pak Kaprodi yang akan menentukan dari 3 alternatif judul itu akan dipilih 1. Ya, dipilih 1. Jadi di riset desain itu ada judul, latar belakang masalah, permasalahan, ya, landasan teori, jenis penelitian yang mau diarahkan kemana, operasional variabel apa yang akan dipakai, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data hingga metode analisis. Itu ya. Nah, di sini saya tulis, boleh ditulis tangan, boleh, atau lebih baik diketik, misalkan kalau tulisannya agak susah untuk terbaca, gitu ya, lebih baik diketik. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, pengajuan judul skripsi disertai dengan jurnal ilmiah pendukung minimal 3 jurnal. Berarti Anda membuat 3 riset desain, teman-teman ya. 3 judul penelitian yang diajukan, 3 riset desain, dan 9 jurnal pendukung. Ya, sudah dipahami. Kemudian berikutnya, Pak, apakah ketiga judul itu harus konsentrasi yang kita pilih? Iya. Jadi nggak boleh 3 judul itu, judul pertama keuangan, judul kedua MSDM, judul ketiga pemasaran. Tidak, teman-teman. Anda sudah memutuskan, sudah istikharah gitu ya, sudah memilih di jalan yang benar konsentrasinya. Nah, ambil keuangan. Berarti judulnya, 3 judul itu adalah 3 judul tentang keuangan. Oke ya, gitu ya. Jadi masih ada waktu teman-teman. Memang saya kemarin memaksa teman-teman, ayo segera memplot ya, mengelis nama masing-masing untuk segera saya siapkan plotting kelas gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman, memang 1 minggu awal itu adalah batal tambah KRS teman-teman ya. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi kesempatan 1 minggu itu kalau misalkan Anda tidak merasa nyaman dengan konsentrasi keuangan misalkan ya, waduh saya tertekan Pak, nggak bisa tidur ternyata. Ya sudah, Anda bisa melakukan batal tambah KRS, pindah konsentrasi, itu boleh. Tapi lebih dari seminggu, 1 minggu, batal tambah KRS itu sudah ditutup teman-teman, tidak akan boleh. Ya, jadi mohon diingat, masih ada kesempatan misalkan Pak saya kemarin ikut-ikutan teman ngambil konsentrasi. Nah setelah merasakan ternyata jiwa saya memberontak, Pak. Saya nggak cocok di keuangan misalkan. Saya cocoknya di SDM atau pemasaran. Ya sudah enggak apa-apa, batal tambah KRS ya. Itu bisa nanti dilakukan oleh teman-teman. Enggak apa-apa ya. Sebelum nanti lebih jauh. Karena apa? Itu krusial teman-teman ya. Hal yang sangat penting yang bisa tahu perjalanan skripsi Anda ke depan apakah lancar ataukah tidak itu adalah teman-teman sendiri, bukan karena Anda pengaruh dari ikut-ikutan dan sebagainya. Yang bisa menakar itu adalah teman-teman sendiri. Ternyata saya nggak cocok Pak di sini. Nah itu ya. Oke, ini nanti akan saya share form riset desain ini. Oke, saya stop dulu. Kemudian saya masuk ke ya enggak apa-apa Mbak Safira. Sebentar. Masuk ke mana tadi ya? Nah, ini saya izin share screen. Pedoman penulisan skripsi ya.
Itu sudah saya share di WA Group, nanti dicek dulu. Saya mau menyampaikan tentang sosialisasi, ringkasan alur skripsi. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini teman-teman yang saya buat ya, alur skripsi program studi administrasi bisnis. Ini langkah pertama adalah persiapan. Jadi teman-teman mulai mengajukan judul itu dimulai dari saat ini ya, bulan September lah, September awal, silakan. Ini kan masih Agustus, artinya Anda masih bisa menata hati, menata semuanya. Saya tahu Anda kan sudah mendengar dari luar, dari sana sini tentang skripsi itu seperti apa. Tapi sejujurnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi bahwa skripsi itu tidak semengerikan seperti yang diceritakan oleh saudara, teman dan sebagainya. Tapi kalau Anda paham, skripsi itu malah menyenangkan, ya, menyenangkan. Oke. Ya Pak Reza ya, menyenangkan ya Pak Reza. Pak Reza ketawa. Ini Insya Allah menyenangkan ya. Oke. Tapi harus dilalui teman-teman, karena ini fase atau tahap kehidupan yang harus kita lalui ya. Nah, kami sudah melaluinya, Pak Reza sudah melalui ya, saya melalui. Nah, ini sekarang giliran teman-teman. Masuk ke sini, ke langkah persiapan tadi ya, mahasiswa mengajukan judul skripsi sudah saya sampaikan ya. Nah, untuk yang menghendaki lulus 3,5 tahun di semester 7 lulus, minimal IPK-nya adalah 3,5 teman-teman, dengan SKS lulus 130, bukan SKS tempuh loh ya, karena ada SKS tempuh itu yang mohon maaf tidak lulus ya. Yang 130 ini yang dimaksud adalah 130 SKS lulus tempuh gitu ya. IPK 3,5. Pak, kalau IPK saya 3,00 bagaimana? Program studi mohon maaf tidak mengizinkan Anda untuk lulus 3,5 tahun. Ya. Jadi karena apa Pak? Ya harapan kami Anda lulus itu IPK-nya lebih dari 3,00 teman-teman. Mengingat kita itu adalah di rumpun ilmu sosial humaniora. Mohon maaf, bukan bermaksud menyepelekan. Kalau sosial humaniora itu kalau tidak mendapat IPK 3,00 lebih atau di atas 3,00 itu agak rugi teman-teman. Kecuali kalau Anda anak eksakta, sains 3,00 itu sudah sangat berjuang keras sekali gitu ya. Makanya kami berharap Anda bisa lulus dengan IPK lebih dari 3,5. Kemudian yang kedua, minimal mengajukan 3 judul, tadi sudah saya sampaikan ya, masing-masing judul disertakan 3 judul penelitian. Kemudian setelah itu, setelah judul Anda disetujui oleh ketua program studi, nanti Anda langsung ke Pak Reza ya. Ini dulu di ranah fakultas, tapi sekarang sudah ada Pak Reza selaku staf prodi. Jadi nanti Anda akan mendapatkan surat penunjukan dosen pembimbing, ST pembimbing skripsi gitu ya. Pembimbing 1 siapa, pembimbing 2 siapa, itu nanti Pak Reza akan membuat surat tugas itu berdasarkan arahan dan rekomendasi dari Pak Ketua Program Studi. Jadi jangan langsung menghilang teman-teman. Setelah Anda disetujui judulnya, saking senangnya misalnya langsung pulang gitu, belum selesai. Setelah judul disetujui, Anda cari Pak Reza gitu ya, cari Pak Reza. Nah, itu catatan yang diberikan oleh Pak Ketua Program Studi diserahkan ke Pak Reza, nanti akan dibuatkan, diterbitkan surat penunjukan dosen skripsi ya, komisi pembimbing. Nah, ini nanti Pak Reza yang akan membantu juga di fotokopi 4 kali ya, teman-teman. Yang 2 lembar, 1 lembar untuk pembimbing 1 diserahkan kepada beliaunya, 1 lembar lagi ke pembimbing 2, kemudian yang 1 untuk fakultas, 1 lagi mahasiswa sendiri yang harus pegang ya. Itu jangan sampai hilang teman-teman. Seringkali saya lihat itu ketika proses berjalannya
pembimbingan skripsi itu tidak sedikit yang menghilangkan, sehingga seringkali membuat repot Pak Reza. Pak, saya minta ini. Iya, iya ada sih, kita ada. Maksudnya kalau belum catatannya belum banyak, kalau sudah banyak hilang kan ya merepotkan Anda juga gitu ya, merepotkan mahasiswa yang bersangkutan, merepotkan pembimbing, karena pembimbing itu kan ibaratnya kalau Anda ke rumah sakit itu ada riwayat konsultasi ya. Nah, itu sama dengan itu ya. Hari pertama tanggal berapa itu Anda konsultasi tentang apa. Itu kan pembimbing akan memantau itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang. Kemudian tadi sudah saya share ya pedoman skripsi. Kalau dulu memang fisik ya, sekarang soft copy gitu ya. Pedoman skripsi. Nah, kemudian nanti biar dibantu Pak Reza ini. Nomor ST dan sebagainya itu Pak Reza sudah mempunyai buku sirkulasi surat ya, ada semua. Nah, setelah itu sudah clear, surat tugas ada di tangan Anda, teman-teman semua, sambil Anda bimbingan pertama menyerahkan surat tugas tersebut ke dosen pembimbing 1 dan 2. Nah, Pak, saya nggak mau bimbingan dulu, gimana kalau menyerahkan? Ya nggak apa-apa sih, tapi mumpung ketemu itu adalah waktu yang sangat pas teman-teman. Ibaratnya pertama itu ya walaupun saya belum selesai nyusun Pak, ya kan Anda bisa konsultasi dulu gambaran awal ya, apa preliminary studinya, latar belakangnya bagaimana, nggak apa-apa konsultasi dulu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapoldi, sangat memungkinkan ketika judul yang sudah di ACC oleh prodi itu berubah di komisi pembimbing. Ya, betul sekali teman-teman ya. Nah, itu akan bisa berubah memang karena konsultasi ya, konsultasi dengan pembimbing itu kadang bergantung juga dengan lokasi penelitian. Nah, ya nggak apa-apa teman-teman, itu adalah kewenangan dan otoritas dari komisi pembimbing, dalam hal ini pembimbing 1 terutama ya. Nah, kalau sudah dirubah Pak, bagaimana? Nanti Anda melapor ke Pak Reza ya, nggak perlu ke Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, nggak perlu. Langsung ke Pak Reza di Komisi Pembimbing judul saya berubah. Nah, nanti Pak Reza akan membuat surat perubahan revisi ya, revisi surat terkait dengan judul, karena judul itu penting teman-teman. Kalau Anda tidak melaporkan ke Pak Reza, itu akan dicantumkan di skripsi ya Pak Reza ya, transkripnya di transkrip nilai tidak perlu, tapi akan tertarik ke sisternya dosen. Iya, itu kaitannya dengan ini apa, administrasinya dosen. Tetap lapor teman-teman ya, jangan sampai tidak melapor, karena kalau Anda tidak melapor nanti khawatirnya apa ya, judul yang baru Anda itu tidak terpublish, tidak terekam ya di sistem. Jadi harus melapor itu ya. Pak, untuk alurnya bagaimana? Ya, nanti nggak mulai dari awal, itu sudah langsung lanjut ya, walaupun ganti judul tidak akan merubah komisi pembimbing, tidak teman-teman ya, karena perubahan itu kan karena apa, setelah berkonsultasi ya, berkomunikasi dengan komisi pembimbing. Nah, mahasiswa melaksanakan bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing 1 dan 2 minimal 4 kali teman-teman ya, idealnya sebelum memasuki tahap seminar proposal ya. Jadi 4 kali Pak, iya diupayakan 4 kali. Supaya apa? Karena bab 1, 2, 3 itu adalah bab yang penting sebelum Anda terjun melakukan penelitian analisis ke lapangan ya. Bab 1, 2, dan 3 itu penting teman-teman ya. Nah, minimal 4 kali, kalau lebih dari 4 bagaimana ya, itu lebih baik ya, akan semakin semakin apa, tergali ya apa penelitian Anda nanti arahnya mau kemana, nah itu akan lebih baik ya. Ibaratnya periksa ke dokter, semakin sering periksa itu kan gak tambah bingung ya, tambah tahu oh, obatnya ini, nah gitu loh, logikanya seperti itu teman-teman ya. Kalau dianalogikan seperti itu, akan semakin tahu penyakitnya, obatnya ini, nah itu ya. Jadi nggak apa-apa lebih dari 4 Pak, nggak apa-apa, itu justru malah
membantu Anda, ya. Membantu dosen juga supaya apa? Supaya Anda bisa lebih cepat juga. Nah, ketika sudah masuk di tahap kedua, langkah kedua itu seminar proposal, ya, mahasiswa mendapat ACC dari masing-masing dosen pembimbing, pembimbing 1 dan 2. Sudah bimbingan 4 kali, kemudian di ACC. Sudah, ini sudah layak untuk diseminarkan. Sempro itu loh teman-teman, ya saya ya biasanya Pak Reza saya menyebutnya sempro, itu seminar proposal ya. Nah, itu. Kalau pembimbing 1 2 sudah ACC ya segera teman-teman daftar ke Pak Reza. Kemudian Prodi meminta jangan menunggu ya, jangan menunggu enggak Pak saya enggak mau pertama. Loh, bukan masalah pertama, kedua dan ketiga. Masalahnya kalau tidak ada yang mau segera mendaftar ya apa karena kita itu berbagi ruang atau tempat ujian teman-teman ya kaitannya dengan itu. Kemudian yang kedua prodi harus menentukan jadwal ujian. Kalau Anda mengulur-ulur berarti akan semakin mempersulit gitu ya, mempersulit Anda untuk mendapat ruang ujian, itu bisa molor teman-teman ya, jangan sampai ya, karena seringkali kakak kelas Anda itu saya nggak mau daftar dulu Pak, karena memang merasa sudah pertama, yang lain belum ada yang daftar. Lu daftar aja, Anda belum tentu yang pertama juga gitu ya. Karena apa? Nanti prodi ya dalam hal ini Pak Reza berkoordinasi juga dengan Kaprodi Sekprodi akan menentukan jadwal. Nah, jadwal itu kan nggak selalu yang daftar pertama itu ujian pertama teman-teman. Tergantung eh, komisi pengujinya. Nah, itu teman-teman. Saya bisanya ini kan di komisi penguji seminar proposal itu ada 3 dosen. Nah itu kan harus sinkron jadwalnya. Kalau nggak sinkron berarti diundur. Ya makanya biasanya Pak Reza itu inilah apa makanya teman-teman harus baik-baik sekali dengan Pak Reza. Apa seringkali itu Bapak Ibu dosen jadwalnya bentrok ataupun ada agenda yang lain. Itu kan merubah lagi itu Pak Reza jadwalnya, ruangannya. Nah itu ya. Jadi itu mohon kerjasamanya teman-teman. Kemudian teman-teman sebelum ujian ini syarat administrasinya ya, mendaftar ujian, mahasiswa membayar biaya ujian, fotokopi 3 kali tanpa jilid. Nah ini yang paling penting, dimasukkan map plastik kuning. Ini nanti Pak Reza selalu mengawal teman-teman ya. Jadi di fotokopi teman-teman draft proposal skripsinya. Baru setelah itu sudah lengkap, Anda menunggu untuk ujian seminar proposal. Nah, setelah seminar proposal dilaksanakan, seminar proposal ini bersifat open audience, jadi dihadiri oleh peserta atau apa audiens ya, adik kelas, kakak kelas, kerabat boleh, keluarga misalkan apa pacar Anda ya boleh, kalau mau diundang silakan. Ini seminar proposal bersifat terbuka. Nah, setelah dinyatakan lanjut ya seminar proposalnya layak, maka Anda bisa melanjutkan ke tahap penelitian. Nah, untuk masuk ke tahap penelitian, kalau teman-teman belum memiliki lokasi penelitian, berarti Anda harus membuat yang namanya pengajuan belangko atau izin penelitian. Nih, mahasiswa menunjukkan belangko revisi dari prodi untuk mendapatkan surat izin penelitian. Ya, setelah ujian proposal, seminar proposal, Anda kan dapat itu surat cinta dari para penguji itu ya, yang lembaran. Nah, itu surat revisi, teman-teman. Lembar revisi. Sebelum Anda ke lapangan untuk mengambil data, melengkapi bab 4 dan 5, itu harus sudah ACC revisi, lembar yang dari penguji seminar proposal. Itu harus ACC dulu. Kalau nggak ACC, Anda belum bisa mendapatkan surat izin penelitian. Gitu ya. Nah, baru setelah dapat surat izin penelitian, Anda melaksanakan penelitian di lokasi, dilanjutkan dengan bimbingan dengan dosen pembimbing. Ya. Nah, di situ kan ada konsultasi analisis data dan sebagainya. Pak, ini lokasinya ternyata tidak memberikan izin untuk kami mengambil data, itu juga sering terjadi teman-teman ya.
Itu harus diperhitungkan teman-teman. Karena apa? Bisa saja di tengah perjalanan, ya kita tidak menginginkan dan jangan sampai terjadi, tapi itu juga ada yang pernah terjadi. Di tengah perjalanan lokasi penelitian itu tidak menghendaki atau datanya tidak ada. Nah, kalau mau dipaksakan nggak bisa. Akhirnya konsultasi dengan pembimbing ganti lokasi. Nah, ganti lokasi inilah kalau lokasi penelitiannya baru berarti kan kita harus mengajukan izin penelitian dulu teman-teman. Nah, balik awal lagi administrasinya, surat izin penelitian. Ya itu yang harus diperhitungkan oleh teman-teman ketika hal-hal yang ya kita tidak berharap itu terjadi, tetapi hal-hal kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi, itu yang harus dipertimbangkan. Karena yang perlu kami sampaikan di program studi, semester ganjil, jika Anda ingin lulus menyelesaikan skripsi di semester ganjil, itu tidak non persis teman-teman. Pengalaman kami di program studi karena kepotong dengan acara PKKMB semester ganjil untuk yang mengambil skripsi itu efektif hanya sekitar 4 bulan. 4 bulan Pak? Iya, 4 bulan. Jadi bab 1, 2, 3, kemudian 4, 5 itu harus selesai dalam waktu 4 bulan. Itu harapannya tidak terjadi perubahan lokasi penelitian, tapi kalau terjadi bagaimana Pak? Ya Anda harus mengejar itu 4 bulan ya. 4 bulan. Belum lagi bimbingan dengan dosen pembimbing. Kadang kalau pas kita, iya, yang perlu saya sampaikan ini adalah masa-masa di mana kami, Bapak Ibu dosen Prodi Adis, juga disibukkan dengan penyusunan kurang akreditasi. Nah itu Anda harus perlu tahu Pak itu. Iya, perlu tahu karena misalkan kami yang di Prodi ini, kami juga harus berbagi konsentrasi kan. Ini akreditasi harus berjalan, bimbingan juga harus berjalan. Nah ini waktunya harus ditata betul. Kalau enggak ya enggak akan tertangani semuanya gitu. Jadi mohon jangan dan saya saya pribadi sebenarnya sangat menginginkan teman-teman tidak memaksa kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Seringkali itu teman-teman. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu sempat saya tegur juga, jangan seperti ini bahasanya Mbak, ini ibaratnya Anda egois, memaksakan kehendak Anda hanya untuk segera ujian. Sementara kami sendiri itu juga punya tugas yang kami laksanakan, nggak bisa. Kalau memaksa seperti itu ya nggak bisa teman-teman ya. Kita ya pokoknya makanya yang perlu ditekankan adalah mari kita sama-sama bekerja sama. Win-win solution ya. Anda senang, kami juga senang gitu ya. Anda selesai, kami juga selesai ya. Jangan memaksakan. Kalau memang nggak bisa, ya jangan dipaksakan gitu ya. Oke, itu teman-teman. Kemudian setelah penelitian dilaksanakan, konsultasi dengan dosen pembimbing secara intensif ya, bab 45 selesai, baru teman-teman bisa masuk ke tahap ujian skripsi. Jadi di ujian skripsi itu tidak hanya bab 45 teman-teman. Bab 1, 2, 3 plus 4 dan 5. Ya, itu ujian skripsi. Kalau Anda sering mendengar kompre-kompre ya itu kan komprehensif skripsi ya, ujian pemahaman skripsi. Ya ini yang dimaksud ujian skripsi, ini ujian terakhir sudah, babak final ujian. Ya. Nah, setelah Anda bimbingan di ACC oleh dosen pembimbing 1 dan 2, Anda mendaftar untuk ujian skripsi. Nah, setelah skripsi mendapat ACC pembimbing dan mengetahui ketua program studi, ya, mahasiswa melakukan cek plagiasi ke petugas cek plagiasi di fakultas. Ya. Kemudian mahasiswa mengumpulkan kartu kuning dan kartu hijau ke prodi. Nah, kartu kuning itu kan one day entrepreneur, ya. Itu harus terisi teman-teman. Kalau dulu itu ada aturan minimal 15, tapi untuk sekarang yang penting terisi dulu ya, karena beberapa program one day itu juga kadang
tidak terlaksana. Jadi yang penting diisi. Kemudian untuk kartu hijau itu wajib minimal 15 kali kehadiran. Kartu hijau itu adalah kartu kehadiran Anda di seminar proposal. Supaya apa? Supaya Anda itu bisa belajar. Oh ternyata seminar proposal itu seperti ini ya. Itu minimal 15 kartu hijau ya. Kalau Anda belum berarti ya harus dilengkapi 15. Supaya ibaratnya Anda diminta belajar, ini loh seminar proposal itu kayak gini, pertanyaannya kayak gini, kemudian suasananya begini, ya, gitu ya. Nah kalau sudah itu clear, ya sesuai, mendaftar ujian dengan membawa berkas fotokopi skripsi sebanyak 3 kali tanpa jilid, dimasukkan map plastik kuning, persis seperti administrasi pengajuan untuk seminar proposal. Baru nanti ini tugasnya Pak Reza menentukan kapan pelaksanaan itu dan di ruang mana. Anda menunggu jadwal ujian. Baru setelah itu, kalau ujian sudah selesai dilaksanakan, Anda melakukan bimbingan, revisi, kemudian jurnal. Ya, jurnal itu adalah luaran artikel dari skripsi Anda, ya, yang 10-15 halaman itu. Baru kalau sudah melengkapi itu, kelengkapan-kelengkapan semua dan belangku-belangku untuk yudisium, baru Anda dinyatakan layak untuk sebagai peserta yudisium. Gitu ya. Oke, mungkin dari ini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sebelum saya melanjutkan ke yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, saya mau share screen lagi, teman-teman. Bentar. Oke, sebentar. Saya tunjukkan. Ini masih saya susun ya, teman-teman. Mohon maaf, saya tadi kelupaan kalau memang ada sosialisasi skripsi, timeline penyusunan skripsi. Tapi belum saya rubah, teman-teman. Ini yang semester ganjil tahun lalu. Tapi tidak begitu banyak berubah. Nanti akan saya sesuaikan lagi dengan kalender akademik di semester ganjil 2025-2026. Saya izin share screen. Oke, insya Allah sudah nampak ya. Sudah nampak ya? Halo, sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. oke, baik, terima kasih. Oke, ini teman-teman. Ini belum saya sesuaikan ya, tapi tidak akan jauh berbeda. Kisarannya adalah seperti ini, teman-teman. Katakan, Pak, ini September, ya nanti disesuaikan. Ini adalah yang semester lalu itu juga sama 4 bulan, ya. Jadi ini adalah waktu-waktu krusial Anda. Jadi semester depan itu terutama yang menghendaki lulus 3,5 tahun, ya. Jadi Anda, Pak, kita nggak ada waktu libur. Iya, waktu libur Anda, katakan September itu Anda sudah on fire, ya. Sudah siap tempur. Ini mau mendekati September, ya wis, puas-puaskan dulu Anda, katakan, Pak, saya mau plesir jalan-jalan dulu. Ya wis, habiskan Agustus ini, habiskan. September Anda sudah harus on fire, ya. On fire untuk mengejar 4 bulan Anda harus selesai skripsi. Nah ini teman-teman, pengajuan topik skripsi ini nanti saya sesuaikan ya, karena ini 1 Agustus. Yang kemarin itu 1 Agustus sampai 30 September. Nah, Pak, kalau misalkan ini tidak diikuti ya, katakan meleset atau lebih cepat, terutama seringkali adalah lebih lambat. Pak, kita nggak sesuai dengan timeline ini bagaimana? Jadi begini teman-teman, timeline ini kami buat di program studi itu untuk memudahkan gerak dan progres Anda dalam menyelesaikan skripsi.
Kalau misalkan lebih cepat itu ya alhamdulillah lebih baik gitu ya, lebih cepat ya, ya nggak masalah teman-teman. Tetapi yang lebih lambat bagaimana? Timeline ini kami susun itu sangat ideal. Artinya masih ada spare waktu juga ya. Kalaupun Anda terlambat, terlambatnya agak lama gitu loh. Katakan 1 minggu mundurnya Pak, ya nggak apa-apa. Tapi terlambatnya 2 bulan ya, ya bukan spare waktu itu teman-teman, berarti ya meleset gitu ya. Nah, kalau masih 1 minggu atau berapa hari dari yang timeline yang kami buat itu masih aman, karena di sini ini yang waktu ideal yang kami susun. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya seringkali karena semester ganjil itu selalu mundur. Unmer itu beberapa tren terakhir, ya beberapa tahun terakhir itu mundur karena penerimaan mahasiswa baru selalu mundur. Ya. Kemarin aja 1 Agustus ya. Nah ini September nih. Gelombang 3 kan juga masih baru dibuka. Nah berarti teman-teman jangan gembira dulu ya. Kalau semakin mundur itu semakin memotong masa studi di semester ganjil Anda, semester 7. Nah, itu yang saya bukan menakut-nakuti teman-teman ya. Semakin mundur dimulainya perkuliahan itu akan memotong masa Anda. Karena Anda kan mengejar untuk selesai skripsi ya. Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa tidak 6 bulan persis, tetapi 4 bulan, teman-teman. 4 bulan. Nah, seperti ini teman-teman timeline yang saya buat. Nanti tanggalnya saya sesuaikan ya dengan kalender akademik yang terbaru. Prosesnya seperti ini Pak. Iya, 13 proses. Iya. Tapi untuk yang wisuda ini kan ranahnya universitas teman-teman. Kami di program studi dan fakultas itu hanya berhenti di sini. Fakultas ngurusi wisuda, iya. Kami prodi itu di sini, di yudisium ini. Ya. Nah, ya berarti kisaran Anda, katakan kita berdoa semuanya, Anda selesai 3,5 tahun, berarti ya kisaran April ya, April Mei atau Februari ya, Februari Maret itu Anda sudah layak untuk menyandang gelar SAB. Amin gitu loh, Rek. Halo? Amin. Amin lah ya gitu ya. Kok enggak semangat gitu. Oke ya. Nah, pokoknya itu teman-teman ya. Jadi nanti akan saya sesuaikan. Nah ini di sini saya tuliskan bagi mahasiswa yang tidak memenuhi jadwal tersebut akan berakibat pada penundaan proses skripsi dan yudisium di semester berikutnya. Nah, oke ya, kaitannya dengan itu, Pak, kalau misalkan saya tidak selesai di semester 7 ini skripsinya bagaimana? Nah, ini kan sering muncul pertanyaan itu. Ya. Nah, ya kami tidak berdoa untuk itu teman-teman, tetapi kan segala sesuatu bisa saja terjadi. Kalau terjadi seperti itu berarti Anda harus perpanjangan skripsi. Perpanjangan skripsi itu berarti semester depan, semester 8, semester genap itu sudah tidak ada mata kuliah untuk mahasiswa yang sudah lulus semua mata kuliahnya ya, mata kuliah yang ditempuh itu sudah lulus semua, tidak ada yang diperbaiki, ya berarti tidak ada masalah, hanya tinggal skripsi. Nah, Pak, berarti saya harus membayar perpanjangan skripsi saja, tidak sesederhana itu. Anda memang betul membayar perpanjangan skripsi, tetapi Anda juga akan membayar registrasi dan SPP semester genap. Waduh, Pak kan nggak ada kuliah. Iya, tapi kan Anda harus aktif statusnya. Untuk aktif status itu kan berarti harus membayar dan SPP. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi pertaruhannya adalah di 4 bulan yang akan kita hadapi ini, Anda harus selesaikan skripsi. Kalau memang masih ragu-ragu, saya sudah berulang kali menyampaikan juga di ruang kelas, jangan memprogram skripsi dulu. Pak, tapi kalau saya misalkan bimbingan dulu bagaimana? Boleh, boleh teman-teman. Tetapi secara formal legal, surat penunjukan dosen skripsi dan sebagainya itu belum bisa dilakukan karena Anda belum
belum apa namanya, belum resmi terdaftar sebagai peserta skripsi gitu ya. Jadi ujian belum bisa dilakukan. Tetapi kalau bimbingan, apakah boleh Pak? Boleh saja teman-teman. Boleh saja teman-teman. Jadi ini adalah masalah strategi dan perhitungan yang matang teman-teman. Ya, ibarat sepak bola itu kami yakin semuanya dengan resource yang sama ya. Cuman bagaimana mengatur taktik dan strategi saja. Kalau misalkan Anda, Pak saya semester depan itu misalkan ya, disambi dengan menikah gitu kan. Ya kan nggak tahu karena ada kakak kelas Anda yang seperti itu juga. Terus konsultasi ke kami sampaikan apakah itu mengganggu proses skripsi Anda? Enggak, Pak. Tapi kalau menurut kami itu mengganggu. Tapi dia yakin tidak, Pak, tidak mengganggu. Ternyata dalam kejadian yang sebenarnya itu terjadi, teman-teman. Terganggu akhirnya ya setelah menikah. Nggak mungkin Anda langsung bisa on fire lagi menyusun skripsi ya. Pasti molor itu jelas. Ternyata molor ya. Akhirnya ya perpanjangan. Jadi maksud kami adalah kami mengharapkan teman-teman itu bisa, kalau di keuangan itu namanya melakukan estimasi ya. Estimasinya pas. Kalau memang lulus 3,5 tahun ya harus selesai. Tapi kalau memang banyak kendala, misalkan ada adik masuk kuliah dan sebagainya gitu kan, terus ya ada sesuatu yang memang nggak bisa saya fokus di semester ini, ya itu pertimbangan betul teman. Jadi semester 7 jangan memaksakan untuk program skripsi. Kaitannya dengan apa ya? Ya tagihan keuangan ya. Tapi kalau teman-teman nggak masalah Pak, itu kan urusan saya ya nggak apa-apa sih. Oke, itu ya teman-teman. Barangkali sebelum kita akhiri ada pertanyaan, boleh lewat chat ya, atau langsung silahkan, masih ada waktu. Halo, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan ya kami akhiri. Ada pertanyaan silakan. Pak Gin, Iya, Mbak Mila ini, silakan. ini nanti untuk dosen pembimbingnya itu langsung dibagikan secara acak gitu ya Pak. Setelah kita mengajukan KRS, terus kita ngajuin apa pembayaran yang tugas akhir itu, terus nanti untuk dosen pembimbingnya itu kita nggak bisa request ya Pak, atau udah langsung otomatis diprogramkan oleh prodi kayak dosen pembimbingnya ini gitu Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, mumpung masih awal teman-teman ya, karena masih awal itu kan ibaratnya stok masih banyak ya. Berarti Anda juga bisa punya hak untuk memberikan apa ya alternatif kepada Pak Kapolri, Pak kalau misalkan pembimbingnya saya ini bagaimana. Nah karena masih awal belum banyak yang terplot ya bisa saja Mbak Mila ya. Jadi makanya mumpung masih awal Anda masih bisa memberikan tawaran penawaran ke Pak Kaprodi misalkan Pak saya ingin pembimbingnya ini karena masih belum ada yang mengambil ya bisa saja. Tapi kalau sudah di akhir-akhir Anda mau meminta ya mohon maaf sudah tidak ada ya stoknya tinggal ini misalkan gitu kan ibaratnya barang itu ya hanya yang di display aja yang di stok sudah tidak ada sudah habis gitu. Nah jawabannya seperti itu Mbak Mila. Jadi ya mumpung masih belum banyak terplot Bapak Ibu dosen pembimbing ya Anda bisa mengajukan penawaran kepada Bapak Ketua Program Studi. Tetapi ya kami di program studi jujur ya semuanya Bapak Ibu dosen itu semuanya enak-enak kok ya. Jadi kami juga apa ya satu dengan yang lain saling bekerja sama. Artinya baguslah semua Bapak Ibu dosen. Kalau nggak bagus ya nah Anda boleh tanyakan ke kakak kelas Anda ya semuanya saling berkolaborasi bekerja sama. Enak semua. Gitu ya. Gitu Mbak Mila yang bisa saya sampaikan. Oke Pak, terima kasih. Ya, yuk silakan. Jadi alhamdulillah semester ini kita ketambahan Pak Cahyanova Kurniawan. Oh, alhamdulillah ya.
Sudah, kalau semester kemarin ketambahan Pak Almer, sekarang Pak Cahyan Nova. Ya siapa tahu nanti di perjalanan Pak Rizky apakah bisa Pak semester depan. Ya kita berdoa saja ya. Kalau Tuhan menghendaki, kenapa tidak gitu ya. Tapi untuk sementara ini ya masih ketambahan Pak Nova lumayan lah ya. Artinya eh, Pak Kaprodi bisa memetakan sesuai dengan kepakaran gitu ya. Jadi banyak alternatif pilihan, tidak melulu di Bapak Ibu dosen yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Sore dan reguler bisa. Oke, silakan Mbak Grace. Saya sapa dulu. Mbak Grace ada di sini kelas sore? Tidak ada. Mbak Dini, Mbak Dela, ya. Apakah kelas sore sama Pak? Mekanismenya sama ya kelas sore. Tapi begini, kelas sore itu kan memang banyak dari mahasiswa itu bekerja. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk bimbingan secara luring datang ke kampus, bisa nanti berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen, misalkan Pak, Bu, kita bimbingan lewat Zoom, boleh. Ini khusus yang kelas sore loh ya. Yang kelas pagi ya ini tetap di ruang kelas saja. Tetap tatap muka langsung saja. Karena kan Anda juga masih ada kuliah yang kelas pagi ya. Itu manfaatkan betul. Jadi Anda harus bersyukur teman-teman. Kenapa kami di program studi Pak Skripsi itu kenapa nggak di semester 8 saja yang notabene tidak ada perkuliahan. Justru dengan adanya perkuliahan, Anda itu akan semakin sering datang ke kampus. Semangatnya masih tinggi. Tapi kalau sudah tidak ada kuliah, hanya skripsi saja, ya pengalaman yang sudah-sudah, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau hanya skripsi, saya yakin jangankan 1-2 kali datang ke kampus, bisa-bisa satu semester Anda nggak datang ke kampus sama sekali. Karena merasa tidak ada kuliah. Untuk datang ke kampus itu berat, teman-teman. Tapi kalau ada kuliah, walaupun Anda ngambil skripsi juga, Pak skripsi saya belum, ya paling tidak Anda kan selalu diteror. Entah itu diteror sama Bapak Ibu dosen, diteror Pak Reza, skripsinya gimana gitu kan. Kalau diteror itu kan enak ya teman-teman. Oh diingatkan terus, bukan berarti kita merasa terancam kemudian enggak. Justru kalau masih bersama-sama itu akan jauh lebih ringan teman-teman ya. Semangat masih membara gitu. Tapi kalau Anda sudah sendiri ya, sendirian mau ke kampus, entah itu apalagi nanti ada adik kelas baru yang malu, yang macam-macam alasannya ya, saya nggak tahu, tapi pengalaman yang sudah-sudah berkata seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan disurvei teman-teman ya, dilakukan riset, rata-rata banyak yang lulus di semester 7 sambil menempuh kuliah sambil skripsi. Iya, itu selesai kok teman-teman. Ya walaupun kita awalnya wah gak mungkin ini. Ya tapi kenyataannya setelah dijalani itu terjadi. Dan itu mungkin dan sangat mungkin gitu. Nah, itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau bisa lulus 3,5 tahun kenapa tidak? Tapi beda lagi kalau misalkan Pak, saya itu nanti aja lulusnya semester 14 misalkan. Karena di semester 14 itu perusahaan sudah jadi ya enggak apa-apa. Saya nanti setelah lulus langsung kerja ya. Kalau seperti itu kan ya enggak masalah teman-teman ya. Enggak masalah. Tapi kalau yang misalkan ini misalkan mendang-mending gitu ya. Waduh Pak terbatas ini anggaran finansialnya ya sudah harus segera lulus ya semester 7 ini diselesaikan. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian untuk lokasi penelitian diupayakan, ini saran prodi saja ya. Tadi sudah disampaikan untuk Hotel Savana dan PG Kebon Agung kita moratorium dulu ya. Pak, kalaupun nanti ada bagaimana Pak? Ya nanti itu karena itu sedang dalam pengawasan kami ya. Dalam pengawasan kami dua lokasi penelitian tersebut. Ya, sementara bahasa saya itu di moratorium dulu. Jangan mengambil di lokasi itu dulu, cari yang lain, gitu ya. Kemudian lokasi penelitian diupayakan di Malang, teman-teman. Kenapa harus di Kota Malang, Pak? Atau di Malang lah ya, di Malang Raya.
Karena kalau Anda di luar kota, bahkan di daerah asal, yang kesulitan nanti Anda sendiri. Ya, yang kesulitan nanti Anda sendiri. Karena penelitian itu tidak bisa, misalkan satu hari ngambil data semuanya lengkap selesai, itu ya bisa saja, tapi ya yang sering terjadi adalah kita berkali-kali ke lokasi ya. Bahkan kalau data itu kan sering kurang ya. Waduh, kita nyebar kuesioner ternyata masih kurang. Nah, kita nyebar lagi. Nah, bayangkan kalau itu di luar pulau ya, luar pulau. Anda ya keluar biaya banyak teman-teman ya. Makanya diupayakan lokasi penelitian itu yang terjangkau saja ya. Bukan bermaksud dari kami itu semakin banyak aturan mempersulit membatasi ya, bukan seperti itu teman-teman ya. Rasionalisasinya, justifikasinya bukan seperti itu. Tapi kalau teman-teman memaksa, Pak saya penelitian di daerah asal bagaimana? Ya kalau memang kami sudah menyampaikan itu, Anda masih memiliki keyakinan di daerah asal, magangnya ya, magang, maaf, penelitiannya ya, ya mau bagaimana? Kami, yang penting kami sudah menyampaikan, jangan sampai Anda memberatkan, menyulitkan. Tujuan kami, semangat kami hanya satu ya. Mari kita selesaikan bersama ya. Ini skripsi itu butuh kerjasama semua ya teman-teman ya. Ya Anda, ya Pak Reza, ya Prodi, ya fakultas, semuanya kerjasama teman-teman. Ya. Cek plagiasi itu kan juga kalau nggak ada kerjasama ya, yang petugas cek plagiasi itu hanya 2 orang di fakultas. Sementara melayani 3 program studi, administrasi publik, bisnis, dan ilmu komunikasi. Gitu teman-teman ya. Jadi mohon kerjasamanya, semangat kami Bapak Ibu dosen dan program studi adalah Anda lulus dengan cepat ya, dengan nilai yang terbaik. Itu teman-teman ya, tidak ada yang lain. Tapi biasanya ya ada saja mahasiswa itu yang sulit ya, ya nanti itu urusan program studi teman-teman. Yang penting Anda, kami minta kerjasamanya waktunya konsultasi ya konsultasi, kalau di kontak program studi harus segera ujian ya ujian, nah itu ya dimaksud kerjasamanya itu ya. Cukup cukup ya. Nanti untuk jadwal apa tadi, jadwal nanti akan saya perbaiki ya, jadwal timeline tadi loh, timeline ya, timeline yang coba saya susun. Semoga nanti bisa memberikan rambu-rambu kepada teman-teman ya. Jadi timeline itu tidak misalkan Pak harus 100% seperti itu. Ya harapan kami seperti itu teman-teman ya. Karena program studi itu programnya juga banyak, program kerjanya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan bulan-bulan ini kami disibukkan dengan pemutakhiran kurikulum, kemudian akreditasi ya, magang, adik-adik kelas Anda juga magang, makanya tadi pagi itu jujur saya benar-benar lupa, kalau Pak Reza tidak mengingatkan itu ya saya nggak saya lupa teman-teman ya. Ternyata ada sosialisasi, karena hari Sabtunya kemarin saya sosialisasi magang berdampak. Saya kira masih minggu depan sosialisasi skripsinya, ternyata hari ini. Ya, baik. Ini baik, ada tambahan dari Pak Kaprodi pada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, saudara sekalian, sedikit saya menyampaikan data, ya, data mengenai bagaimana kakak-kakak Anda yang kemarin track recordnya dalam memprogram skripsi, hampir semua, ya tidak semua, tapi hampir semua. Ada mahasiswa yang tidak ada revisi itu ada, karena memang ya serius dan fokus dalam melaksanakan pembuatannya. Misalnya Mas Dimas itu tidak ada revisi. Ada beberapa 2 atau 3 mahasiswa gitu ya. Saya kompre ya selesai lulus dengan nilai bagus 85, 84 A. Tapi persoalan secara umum dari hasil rekapitulasi, Kaprodi mencoba untuk menyisir persoalan yang terjadi dan itu menjadi bahan evaluasi.
Apa persoalan yang muncul? Satu, ketidaksinkronan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan hasil atau data. Sekali lagi, ketidaksinkronan, catat ya ini ya, silahkan direkam boleh, catat boleh. Ketidaksinkronan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian hipotesis, dan data. Sehingga apa? Banyak revisi di situ. Saya ulangi, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan data. Meliputi apa saja ketidaksinkronan itu? Yang pertama, tentunya kaitannya dengan metode penelitian. Bagi penelitian yang menggunakan metode survei, itu minimal 4 teknik pengumpulan data harus ada. Satu, kuesioner, karena survei adalah metode penelitian yang mengambil data dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data yang pokok. Sekali lagi definisinya, ketika metodenya survei, maka kuesioner itu alat pengambil data yang pokok. Menurut Profesor Masri Singarimbun dan Profesor Dr. Sofyan Effendi. Ya, saya ulangi, ketika metodenya adalah survei, maka kuesioner sebagai alat pengambil data yang pokok. Kuesionernya ada semua, tetapi saudara sekalian, masih menurut tokoh yang sama, Prof. Masri dan Prof. Sofyan Effendi, bahwa selain kuesioner atau angket, itu ada 3 alat pendamping. Selain tadi kuesioner sudah, masih ada 3 lagi. Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara, observasi, dokumentasi. Ya. Walaupun tidak banyak, tapi harus ada. Wawancara ya, peneliti langsung mewawancarai. Sehingga otomatis didapati data observasi. Data fotonya, foto dengan narasumber yang memang relevan dengan atau ada hubungannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, saya ulangi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namanya penelitian, apapun konsentrasinya, dokumentasi mesti ada. Ya, minimal Anda mengambil data dokumen apa itu. Ini kan data sekunder ya, ada mesti. Ya, saya ulangi, ketidaksinkronan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, kaitan dengan metode penelitian, maka datanya tidak cocok. Sehingga apa? Sehingga analisisnya juga nggak pas, apalagi kesimpulannya tidak menjawab. Jika skripsi tidak bisa menjawab rumusan masalah, maka jelas nanti dipertanyakan. Saudara sekalian, terkait untuk itu, Prodi punya program rutin namanya CRMS, Center of Research and Methodology Study. Saya ulangi, CRMS itu bisa dilakukan di hari Jumat setelah Jumatan, jam 1 lah. Tetapi begini, CRMS itu khusus untuk bagi mahasiswa semester 7, lebih khusus yang sedang mengambil skripsi, sifatnya adalah usulan. Jadi kalau mahasiswa mengusulkan baru kami gelar krisis center. Bentuknya krisis center, pelajaran yang isinya teknis tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pemrograman skripsi. Apakah masalah kesulitan membuat kerangka teori, kesulitan merumuskan hipotesis, kesulitan memilih metode penelitian, apa kesulitan merancang metode pengambilan data apa yang paling cocok dengan rumusan masalahnya. Semua itu bisa diselesaikan. Apakah yang mengisi pembimbingnya atau tidak pembimbingnya, itu adalah bagian dari krisis center yang dibuat oleh Prodi atau layanannya Prodi. Maka dari itu, eh, yang isi bisa saya, bisa Pak Gin, bisa Pak Nova, bisa Bu Yunta, bisa Bu Ayu, dan sebagainya. Karena eventnya ini kita kelola dengan baik, itu juga bisa menjadi bidang apa Pak Gin? Bidang pengabdian Pak Gin nanti ya, itu dosen. Bidang pengabdian dosen ya. Suratnya di SK-kan oleh dekan bisa menjadi pengabdian dosen.
manfaatkanlah krisis center ini untuk memuluskan dan melancarkan skripsi Anda. Sekali lagi ini layanan yang dibuat oleh Prodi di luar pembimbing. Jadi kami masih memberikan satu layanan satu lagi namanya Crisis Center di apa namanya Center of Research and Methodology Study. Masa berkumpul berapa gitu 10 orang atau 15 atau 7 orang mengusulkan ke Prodi, Pak, ini ada yang mau Crisis Center 7 orang. Ada Pak yang mau Crisis Center 12 orang. Prodi langsung melaksanakan perencanaan di minggu itu dan kita akan eksekusi di jam 1 siang setelah Jumatan. Demikian ya tambahan informasi dari Pak Eko. Waktu saya kembalikan ke Pak Gin, sekaligus saya mohon izin untuk keluar Zoom, Pak Gin. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua Program Studi atas tambahan arahannya. Itu ya teman-teman, jadi kami di program studi ada klinik center untuk skripsi. Jadi katakan kalau Anda masih bingung dari penjelasan yang disampaikan oleh Komisi Pembimbing, dosen 1, 2, Anda bisa memanfaatkan layanan ini. Tadi sudah disampaikan, layanan ini adalah berbasis request ya. Kalau nggak ada yang memanfaatkan ya kami tidak membuka. Berapapun mahasiswanya kami layani ya. Kalaupun misalkan Pak hanya 1, ya nggak apa-apa, kita berarti bimbingan privat saja gitu ya. Nggak apa-apa, tetap kita layani. Itu ya teman-teman. Jadi manfaatkan semua layanan-layanan ini untuk mempercepat dan melancarkan skripsi teman-teman semua. Gitu ya. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, intinya adalah teman-teman sekali lagi mohon kerjasama, sudah mau menyelesaikan menapaki sarjana administrasi bisnis. Ini adalah fase terakhir Anda. Anda yang katakan, Pak saya nggak pede, sekarang harus pede. Anda harus punya tanggung jawab, harus punya keberanian. Skripsi Anda harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya, Anda nanti akan dibantu oleh dosen pembimbing 1, 2, bahkan Prodi juga memberikan layanan klinik center tadi gitu ya. Nah, itu akan memudahkan teman-teman semua dalam menyelesaikan skripsi. Anak-anak sekarang ini tanggal 17 sarjana harus selesai skripsi. Oke, baik teman-teman, terima kasih Pak Kaprodi. Ini ada info terbaru nih. 28 Februari Anda sudah 2026, 28 Februari 2026 itu Anda sudah sah menjadi sarjana administrasi bisnis. Kalau skripsinya dinyatakan lulus dan selesai. 28 Februari 2026. Nah, jadi yang sudah planning, Pak saya ke depan mau menikah di bulan apa ya, berarti harus selesai 28 Februari 2026 itu Anda sudah dinyatakan sebagai sarjana administrasi bisnis. Gitu ya. Oke teman-teman, sudah cukup, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, baik. Kalau memang tidak ada, kami akhiri. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya. Tetap semangat, jaga kesehatan teman-teman. Kalaupun ada yang perlu dikonsultasikan, kami sudah membuat WA group ya. Itu dimanfaatkan teman-teman. WA group itu adalah sarana informasi untuk teman-teman dalam rangka untuk mempercepat skripsinya. Gitu ya. Kemudian jangan segan-segan untuk berkonsultasi juga dengan Pak Reza, karena administrasi skripsi itu juga cukup banyak teman-teman ya. Jadi Pak Reza juga kalaupun misalkan tidak bisa memberikan informasi by WA, person by person gitu ya, biasanya lewat informasi media sosial ADBIS di Instagram gitu ya. Berulang kali saya cek di situ, bahkan Pak Reza juga memunculkan pedoman penulisan skripsi di web ya, di web, di Instagram juga ada. Artinya memang itu harus teman-teman pahami betul bahwa
kami serius untuk membantu Anda menyelesaikan skripsi. Baik, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan yang beragama lain.